Kenapa? Karena di situ Abdul udah duduk di atas kasur. Matanya merah, tatapannya kosong, dan badannya itu kayak kaku, rekan Dao kayak patung. Terus mulutnya si Abdul ini komat kamit dan keluar kata-kata aneh yang gak pernah Bu Ani dengar sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku kembali menghadap kepada kalian dengan membawa satu suguhan cerita seputar dunia persetanan. Dan cerita ini kemungkinan besar bikin kalian takut untuk ke kamar mandi. Kisah kali ini bertema tentang pendakian. Bukan pendakian sih rekan Dao, tapi lebih ke seperempat pendakian. Karena rekan kita ini cuman pergi ke suatu tempat, tujuannya cuman buat mandi belerang. Awalnya cuma berniat liburan di kaki Gunung Salak. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba pengen pergi ke kawah yang ada di Gunung Salak untuk mandi. Sebagaimana umumnya yang kita tahu kan rekan Dao, gunung ini masih menyimpan kejadian-kejadian gaib yang sering terjadi di luar batas akal kita sebagai manusia. Dan hal itulah yang terjadi pada rekan kita yang namanya Abdul. Jadi Abdul ini mengalami suatu kejadian mistis sewaktu rekan kita ini berniat mandi belerang di Gunung Salak. Sebuah kejadian yang bikin kalian bimbang untuk mandi di rumah. Penasaran kalian sama cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu video ini rekan Dao. Buruan subscribe ke channel ini. Dan mari kita mimpi horor bersama. Jadi gini, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah itu di akhir bulan Desember, Abdul ini lagi gabut rekan Dao, dia nggak punya niatan apa-apa, dia cuma mau nyantai doang nih. Dia berangkatlah tuh dari rumah buat ngopi-ngopi, rencananya pengen ngopi sama foto-foto doang tuh di sekitaran Javana Spa. Javana Spa ini terkenal sebagai tempat buat nyantai lah di kaki Gunung Salak. Berangkatlah Abdul sendirian pakai motor. Pakaiannya santai aja tuh, cuma pakai kemeja hitam sama celana bawahan warna hitam. Bukan setelan orang mau naik gunung lah, toh dia emang niat cuma buat main dan nongkrong aja. Singkat cerita, sesampainya di Javana Spa, dia langsung pergi nih ke warung langganan dia, yang kebetulan banget deket nih di pintu pendakian Gunung Salak. Udah jadi kebiasaan Abdul, setiap kali dia kesana, dia pasti selalu mampir dulu ke warung itu buat sekedar minum wedang jahe sama makan roti bakar doang rekan Dao. Makan roti bakar dan minum wedang jahe sambil menikmati pemandangan. Beh, santai abis. Nah, singkat cerita ketika si Abdul ini lagi asik-asik makan roti gitu ya, tiba-tiba ada rombongan pemuda-pemudi nih rekan Dao. Kelihatan dari setelan itu kayak pendaki lah. Dia ngedeket nih ke warung. Udah kelihatan banget nih kalau mereka-mereka ini mau naik ke Gunung Salak. Soalnya perlengkapannya tuh prepare banget. Sepatu gunung, carriernya gede-gede, dan alat-alat lainnya. Terus, jumlah mereka itu kurang lebih sekitar 11 orang. Nah, ketika para pendaki ini sampai di warung rekan Dao, Abdul sempat nguping nih, mereka ngobrol. Nah, ternyata benar. Rombongan itu emang mau naik Gunung Salak sampai puncak. Tapi mereka niatnya mau mampir dulu nih di Kawah Ratu. Pokoknya Abdul ngedenger mereka itu kayak semangat banget rekan Dao, excited banget buat naik ke Gunung Salak itu. Nah, yang dari awal si Abdul ini nggak ada niatan buat naik gunung, tiba-tiba nggak tahu kenapa ada niatan dalam hatinya dia nih. Gimana kalau bareng sama rombongan itu ya kan? Lumayan tuh, ada barengan sampai Kawah Ratu. Ya udah, dengan model rasa iseng itu dan semangat yang tahu-tahu datang, dia pun nyeletuk nih ke salah satu orang yang ada di rombongan pendaki itu. Dia bilang kayak gini, mau muncak ya mas? Oh iya mas, kita mau ke Kawah Ratu dulu, baru nanti lanjut ke puncak. Singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol. Abdul baru tahu kalau mereka-mereka ini adalah rombongan pendaki dari salah satu universitas yang ada di Depok. Dan mereka pun enggak keberatan nih kalau Abdul mau bareng, malah mereka seneng-seneng aja gitu. Makin rame pendakian. Abdul bilang kalau dia tuh cuma pengen sampai Kawah Ratu doang, pengen nyobain mandi belerang gitulah. Enggak ada niatan buat sampai ke puncak. Ya udah, akhirnya tanpa persiapan khusus, Abdul cuma nitipin helm sama barang-barangnya tuh ke si bibik warung langganan dia ini. Sambil motornya itu diparkir di depan warung. Singkat cerita, ikutlah Abdul ke rombongan pendaki itu menuju ke jalur pendakian Kawah Ratu. Selama perjalanan menuju ke Kawah Ratu itu bisa dibilang semuanya aman-aman aja. Jalur yang mereka lewatin itu bisa dibilang lumayan licin karena hujan sehari sebelumnya itu turun deres banget.
banget. Untungnya pendakian itu nggak ada masalah apapun, bahkan rombongan itu cuma berhenti sekali buat istirahat. Nah, sambil jalan mendaki itu, mereka tuh pada ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, dan ketawa-ketawa. Sementara Abdul yang notabene orang baru di situ ya, jadi cuma diam aja sambil fokus sama jalan di depannya. Tapi ya tetap suasananya tuh santai, asik buat dia. Nah, perjalanan menuju ke Kawah Ratu itu makan waktu kurang lebih 3-4 jam. Mereka start itu jam 9 pagi dan baru sampai di Kawah Ratu itu kalau nggak salah jam 12 siang. Begitu sampai, rombongan itu langsung sibuk sendiri. Ada yang makan siang, ada yang foto-foto, ada yang ngobrol-ngobrol. Tapi si Abdul, karena dia niat awalnya pengen nyicipin air belerang gitu kan, dia langsung misah nih sama rombongan pendaki ini. Di situ dia mutusin buat nyari sumber belerang, pengen dia bawa pulang nih dikit. Cuma sayangnya, karena dia naik gunungnya dadakan rekan Dao, dia nggak bawa baju ganti sama sekali. Jadi yang niat awalnya dia mau mandi belerang, ya nggak jadilah kan, daripada basah kuyup. Singkat cerita, sekarang waktu sudah nunjukin jam 2:30 siang. Dan Abdul pun mutusin buat balik. Tapi yang bikin kaget rekan Dao, ketika dia lihat ke sekeliling rombongan pendaki tadi, mereka semua udah nggak ada. Abdul otomatis mikir positive thinking dong ya kan? Toh awalnya pendaki-pendaki ini tuh niatnya pengen naik gunung sampai puncak kan? Ya mungkin mereka udah duluan tuh, ngapain juga nungguin si Abdul. Dari sini ya udah, si Abdul mulai tuh turun sendirian. Masih santai rekan Dao, belum ada firasat apa-apa, belum ada yang aneh-aneh. Sekitar jam 3 sore, cuaca udah mulai agak enggak bersahabat rekan Dao. Kenapa? Karena tiba-tiba aja nih turun hujan deras banget didampingi sama kabut tebal. Wah, kalian bisa bayangin rekan Dao, sendirian, walaupun cuma ke Kawah Ratu, tetap aja rekan Dao nggak bawa apa-apa pula. Baju nggak ada, makanan nggak ada, kalau nyasar gimana? Apalagi turun sendirian dengan cuaca kayak gitu, agak ngeri juga. Nah, pas lagi di tengah-tengah perjalanan sambil hujan-hujanan itu, rekan Dao dia nemuin semacam kayak saung di pinggir jalur. Bisa dibilang nih ya, saung kan biasanya buat tempat neduh gitu, kayak shelter gitulah ya. Tema Song Tua ini bisa dibilang udah agak hancur lah. Atapnya sih masih ada yang utuh, masih bisa buat neduh. Cuman yang lainnya itu udah hancur. Tapi karena nggak ada pilihan lain, akhirnya dia mutusin buat neduh aja di situ. Sekalian nungguin hujannya reda. Nah, lagi asik neduh sambil nunggu kabutnya hilang, tiba-tiba dia ngedenger suara aneh dari jalur pendakian. Kayak suara langkah kaki, cuma langkah kaki itu ringan rekan Dao, kayak langkah kaki anak kecil. Awalnya Abdul mikir nih, mungkin ada pendaki lain juga yang mau turun. Tapi yang bikin aneh rekan Dao, langkah-langkah itu kedengaran dari berbagai arah, bukan cuma dari satu titik doang. Di situ perasaan Abdul mulai nggak enak rekan Dao, tapi Abdul coba biarin dulu suara itu. Nggak lama, bener aja rekan Dao, ketika dia ngintip sedikit tuh keluar dari saung, muncul tuh rekan Dao beberapa anak kecil dari pinggir jalur. Hujan yang tadinya agak deres, sekarang sudah mulai agak redaan tuh. Cuma kabutnya masih tebal di situ rekan Dao, mana udah mulai sore juga kan. Keadaan sekitar pun nggak kelihatan gara-gara kabut itu. Anak-anak kecil itu sekarang mulai ngedeketin si Abdul nih yang lagi neduh di saung. Di situ Abdul agak kaget rekan Dao, karena ini anak-anak kecil sekitar 7 orang dan seumuran mungkin anak SD kelas 3 lah. Penampilan mereka tuh bisa dibilang rapih rekan Dao, kayak habis lebaran rekan Dao. Bisa dibilang ya bajunya nggak bersih, tapi nggak kotor rekan Dao. Mereka pakai celana selutut sama sepatu bersih. Tapi ada yang aneh rekan Dao. Kondisi mereka ini nggak basah, nggak kotor karena lumpur. Kondisi waktu itu kan baru saja hujan reda rekan Dao. Masa kia mereka nggak basah sedikit pun? Masa kia juga sepatu mereka nggak kotor gegara lumpur? Tapi di sisi lain, Abdul juga merasa senang juga nih, karena akhirnya ada yang nemenin juga. Walaupun ya, cuma 7 anak kecil. Yang penting ada yang nemenin layakan. Abdul nggak ambil pusing soal keanehan-keanehan tadi. Sampai tiba-tiba, salah satu dari anak kecil itu yang paling depan nyamperin si Abdul, terus ngajakin dia ngobrol. Mau kemana, A? Balik dek. Kamu juga mau balik kan? Iya, A. Kami mau balik, ibu sama bapak di belakang. Sebenarnya dalam hati Abdul heran banget rekan Dao, kok bisa 7 anak kecil ada di tengah-tengah gunung kayak gini? Sementara orang tuanya jauh di belakang, ditambah di situasi kabut tebal seperti ini, hujan pula. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar sama bocah-bocah itu, Abdul mulailah nih jalan lagi bareng sama rombongan anak kecil itu. Posisinya si Abdul sekarang itu ada persis di tengah-tengah dari rombongan anak-anak itu. 3 anak di depan Abdul, terus 4 lainnya di belakang. Paham kan rekan Dao? Udah paham aja lah. Nah, nggak tahu kenapa ketika mereka ini jalan, kabut itu kayak kebuka rekan Dao, seolah ngasih jalan buat mereka. Jalan setapak yang tadinya nggak kelihatan, sekarang jadi jelas banget tuh di depan matanya si Abdul. Rasanya kayak anak-anak kecil itu nunjukin jalan buat si Abdul. Tapi semakin Abdul jalan sama anak-anak ini, kok perasaan semakin aneh.
Anak-anak ini tuh kayak dingin gitu loh. Nggak ada satupun dari mereka yang ngobrol satu sama lain ataupun bercanda. Jadi suasana waktu itu otomatis sepi kan rekan Dao? Padahal biasa kalau anak-anak pada umumnya itu kan main-main, lari-larian, bercanda, ketawa dan lain sebagainya kan. Tapi mereka ini nggak sama sekali, sunyi. Saking sunyinya rekan Dao, Abdul itu nggak ngedengar suara langkah kaki mereka sama sekali. Bayangin rekan Dao, lu jalan rame-rame sama anak-anak, tapi nggak ada obrolan sama sekali. Mana di tengah hutan pula, dan langkah kaki mereka ini juga nggak kedengeran. Bayangin udah. Tapi Abdul lihat rekan Dao, kaki mereka ini napak kok. Di situ Abdul udah mulai merinding rekan Dao, tapi Abdul masih berusaha buat positive thinking di situ. Tapi positive thinkingnya nggak lama rekan Dao, karena tiba-tiba salah satu anak di depannya si Abdul ini berhenti. Terus dia ngelihat ke arah si Abdul dengan tatapan kosong. Anak ini nggak bilang apa-apa rekan Dao, cuman nggak tahu kenapa dia ini ngelihatin Abdul dengan tatapan yang tajam banget. Di sini Abdul mulai ngerasa nggak nyaman rekan Dao, tapi Abdul mutusin buat tetap jalan. Jalan. Barulah dia sadar rekan Dao. Dia baru ngeh kalau jalan yang dia lewati nih kayak bukan jalur utama pendakian. Jalan kemana nih? Abdul ngerasa kalau jalan itu nggak familiar di mata Abdul, padahal dia ini udah sering banget naik ke Gunung Salak rekan Dao. Sementara anak-anak itu masih aja terus jalan, seolah jalur itu ya bener bagi mereka ini. Cuma di sini muncul lagi kecurigaan Abdul rekan Dao. Dia curiga, apa jangan-jangan anak-anak kecil ini sebenarnya bukan nunjukin jalan keluar ya kan? Atau justru mereka ini malah ngajak Abdul buat ke tempat entahlah kemana. Waktu lagi mikirin keanehan-keanehan itu, tiba-tiba bocah yang di belakang si Abdul ini bikin Abdul kaget rekan Dao. Tiba-tiba dia teriak, cepetan nanti keburu maghrib. Ya Abdul refleks bilang, iya. Abdul pun makin cepet jalannya rekan Dao. Tapi semakin lama di kepalanya Abdul mulai muncul tanda tanya nih. Kok bisa baju semua bocah-bocah ini kering? Padahal dari tadi kan hujan terus. Sekarang pun masih gerimis dan sepatu mereka ini juga bersih. Padahal itu jalur pendakian namanya kena air hujan ya minimal ada lumpur yakan. Dan yang enggak habis pikir, ini gua lewat mana? Ini jalur apaan? Dan satu hal lagi rekan Dao, biasanya jalur pendakian itu naik turun kan rekan Dao. Tapi kalau ini nggak sama sekali, jalan yang sedang Abdul lewati saat ini lempeng banget rekan Dao. Datar banget, seolah itu bukan jalur pendakian gitu loh. Tapi lagi-lagi, ini anak-anak kayak yakin banget sama jalan itu rekan Dao, nggak ada keluhan dari mereka sedikit pun. Sementara si Abdul udah mulai kedinginan nih, karena dari tadi bajunya udah basah tuh kena air hujan. Di tengah perjalanan itu, Abdul sempat merhatiin lebih jelas tuh wajah mereka. Awalnya muka mereka ini kayak biasa aja rekan Dao. Tapi kok makin lama wajah mereka itu makin pucet. Abdul berusaha buat mikir positif rekan Dao. Ya mungkin karena cuacanya dingin. Makanya bikin muka anak-anak ini jadi pucat. Sampai tiba-tiba samar-samar dari jauh Abdul ngedenger suara azan maghrib. Suaranya pelan banget, tapi Abdul tahu kalau itu azan. Dan yang ajaibnya nih rekan Dao, ketika suara azan itu kedengaran, Allahu Akbar, semua anak-anak itu yang bertujuh tadi berhenti semua. Semuanya langsung kayak gimana ya? Kayak otomatis aja gitu. Dengar azan, langsung jack, berhenti. Ada yang jongkok, ada yang ruku, ada yang duduk sambil nunduk. Tapi yang bikin merinding adalah mereka kan jalur turun rekan Dao. Ketika azan bunyi, mereka tiba-tiba berhenti. Dan mereka ini semuanya kompak ngelihat ke arah puncak Gunung Salak. Bukan cuma satu rekan Dao, tapi semuanya tujuh-tujuhnya ngarah ke puncak Gunung Salak. Logikanya kalau orang berhenti gitu kan ya, bodo amat lah mau ngarah kemana kan. Lah ini tuh kayak direncanakan gitu loh. Rekan Dao, kalau azan kita berhenti terus ngadep Gunung Salak. Tapi ini kan bocah rekan Dao, buat apa mereka kayak gitu? Abdul di situ mulai agak nggak nyaman. Dia coba lewatin mereka sambil mikir, mungkin mereka ini lagi nungguin orang tuanya kali di belakang. Pokoknya Abdul ini coba buat mikir rasional lah. Dia nggak mau nih ada mistis-mistis. Akhirnya si Abdul Salib bocah-bocah itu dia jalan turun terus sampai akhirnya Abdul udah ngelihat tuh pintu gerbang pendakian dari jauh. Di situ Abdul agak lega lah karena dia berhasil turun sebelum terlalu gelap. Nah semakin mendekati gerbang, si Abdul iseng nih, dia nengok ke belakang, pengen ngecek itu bocah-bocah pada jalan lagi apa enggak. Pas nengok, bocah-bocah itu masih di posisi mereka sebelumnya rekan Dao, masih ngarah ke arah puncak. Sampai beberapa detik diliatin sama Abdul, barulah bocah-bocah ini mulai jalan lagi. Tapi yang aneh rekan Dao, bukannya jalan turun, mereka malah balik lagi ke arah Gunung Salak lewat jalur yang barusan aja mereka lewatin. Di sini Abdul tahu kalau ini udah di luar nalar. Tapi dia coba mikir yang bener lah gitu rekan Dao. Dia mikir, alah mungkin mereka mau nyari orang tuanya kali atau apalah. Singkat cerita, Abdul sampai lagi nih di warung tempat dia nitipin helm sama barang-barang dia. Di situ dia lega rekan Dao karena motornya masih ada. Abdul duduk sebentar di warung itu sambil istirahat. Dia pesan wedang jahe lagi nih. Sambil minum wedang itu ya kan, dia masih perhatiin
merhatiin aja itu jalur, kok bocah-bocah itu lama banget. Udah hampir setengah jam Abdul duduk di warung itu rekan Dao, tapi kok nggak ada tanda-tanda bocah itu bakal turun. Padahal nggak jauh dari pintu pendakian itu sampai ke warung. Harusnya kalau bocah-bocah itu turun lagi, mereka udah kelihatan dan udah sampai ke warung itu. Nah, karena penasaran, si Abdul tanya lah nih ya kan, ke yang jaga warung, "Bi, tadi ada rombongan anak kecil nggak yang lewat sini?" Ibu warung jawab, "Anak kecil. Dari tadi nggak ada siapa-siapa yang turun, Mas. Warung sepi-sepi aja dari tadi." Ngedenger itu, jantung Abdul mendadak macet rekan Dao. Kemana anak-anak yang tadi? Kok bisa masih belum turun? Perasaan untuk sampai ke warung nggak bakalan selama ini. Ya udahlah, karena waktu udah mulai gelap dan Abdul nggak mau kemalaman di jalan rekan Dao, akhirnya dia putusin nih buat langsung pulang. Dia mikir, mungkin bocah-bocah itu lagi nungguin orang tuanya, lagi jemput orang tuanya atau gimana. Singkat cerita, sesampai di rumah rekan Dao, wah badannya Abdul pegal dan capek banget rekan Dao. Di situ Abdul langsung lepas baju dan celana yang udah basah kuyup itu, terus dia taruhlah di ember kamar mandi kan, buat nanti dicuci. Karena matanya udah sepet banget, udah mau close rekan Dao, nggak pakai pikir panjang, dia langsung rebahan tuh di atas kasur. Dan bener aja rekan Dao, dia langsung tertidur pulas, nggak ada yang aneh-aneh. Besok paginya, ketika si Abdul ini mau cuci muka di kamar mandi rekan Dao, Abdul nggak sengaja nih kan ngelihat ke ember tempat dia naruh baju semalam. Di situ ada yang aneh rekan Dao. Kenapa? Karena baju sama celana basan semalam itu rekan Dao dipenuhi sama jaring laba-laba. Dan itu nggak sedikit rekan Dao, banyak banget jaring laba-labanya. Seolah itu baju udah lama banget ada di situ. Padahal kan itu cuman semalaman kan. Di situ Abdul kucek mata rekan Dao buat mastiin ini beneran apa nggak sih? Bener nggak ini apa yang gue lihat? Tapi bener rekan Dao, itu jaringnya masih ada. Seolah itu baru dipakai terus nerobos hutan yang penuh sama jaring laba-laba gitu rekan Dao. Padahal dia inget banget, pas jalan turun kemarin itu dia nggak ada nabrak jaring laba-laba sama sekali. Jangankan nerobos jaring laba-laba rekan Dao, ngeliat aja nggak? Kalau emang ada laba-laba yang bersarang semalam, ya nggak mungkin sebanyak itu juga ya kan? Di situ Abdul berusaha buat tenang rekan Dao. Dia langsung angkat baju sama celana itu, terus dia bersihin lah jaring laba-laba yang pada nempel itu. Habis itu Abdul ngelanjutin aktivitas dia kayak biasa. Beberapa hari setelah dari pendakian ke Kawah Ratu itu rekan Dao, nggak tahu kenapa Abdul ini tiba-tiba sakit. Nggak ada hujan, nggak ada petir. Udah sakit aja gitu. Badannya tiba-tiba panas banget, demam tinggi dia. Di situ orang tuanya mulai khawatir rekan Dao. Karena Abdul ini biasanya jarang banget sakit, apalagi sampai demam tinggi begitu. Awalnya orang tuanya cuma mikir, mungkin karena kecapean aja nih, habis turun gunung kehujanan pula. Hari demi hari udah berlalu, tapi kondisinya Abdul ini malah makin parah. Hari pertama Abdul cuma rebahan tuh rekan Dao, badannya panas banget. Sampai ibunya, yang namanya Bu Ani, mesti ngompres jidatnya si Abdul ini rekan Dao pakai handuk dingin. Karena saking panasnya nih, Abdul nggak turun-turun. Di situ akhirnya bapaknya si Abdul ini namanya Pak Haris ngusulin, gimana kalau besok kita bawa ke puskesmas? Kita mesti cek nih anak. Di situ mamanya pun setuju rekan Dao. Singkat cerita besok harinya, kondisi Abdul masih sama rekan Dao, masih panas. Temen tongkrongannya Abdul yang namanya Dodi sama Sinta, mereka ini mulai curiga sama penyakitnya Abdul rekan Dao. Mereka berdua ini udah beberapa kali ngejenguk Abdul ke rumahnya, dan kondisi Abdul masih sama seperti di hari-hari sebelumnya. Mereka berpikir, kalau penyakitnya Abdul ini bener-bener nggak wajar gitu. Ini seriusan nggak turun-turun demamnya? Kayaknya udah nggak wajar deh. Iya nih, gue juga khawatir banget. Jangan-jangan si Abdul di hari ketiga, situasi makin aneh rekan Dao. Waktu itu subuh Bu Ani ini lagi nyiapin bubur buat Abdul di dapur. Nah, waktu Bu Ani ini bikin bubur rekan Dao, tiba-tiba dia ini ngedenger suara dari kamarnya Abdul. Kayak ada yang ngomong, tapi itu bukan suaranya si Abdul. Suara ini tuh kayak lebih berat rekan Dao, lebih kasar, serak, dan lebih dalam. Dengar itu Bu Ani langsung larilah ke kamar Abdul, takutnya ini ada yang masuk tanpa izin. Ketika ibunya ini buka pintu, ceklek. Dia kaget setengah mati rekan Dao. Kenapa? Karena di situ Abdul udah duduk di atas kasur. Kan cuma Abdul, Pak. Apanya yang aneh? Masalahnya ini bukan Abdul seperti biasanya rekan Dao. Matanya merah, tatapannya kosong, dan badannya itu kayak kaku rekan Dao, kayak patung. Terus mulutnya si Abdul ini komat kamit dan keluar kata-kata aneh yang gak pernah Bu Ani dengar sebelumnya. Ditanyalah sama ibunya kan, Abdul kamu kenapa nak? Si Abdul nggak jawab rekan Dao, dia masih aja tuh komat kamit sambil ketawa-ketawa. Pak Haris yang baru bangun dan ngedengar keanehan itu, masuklah ke kamar si Abdul. Dia nanya, Bu, ini anak kenapa? Ibu juga nggak tahu mas, dia tiba-tiba kayak gini. Di sini Abdul ngomong rekan Dao, tapi suaranya tuh bukan suara dia. Suaranya tuh berat, dalam, serak, dan parau, bukan kayak manusia.
Dia bilang, Kalian tak seharusnya di sini. ngedengar Abdul ngomong dengan suara seperti itu rekan Dao, wah langsung pucat itu Pak Haris sama Bu Ani. Mereka saling lihat-lihatan tuh kan. Ini anak kita kenapa mas? Nggak lama Abdul turun dari kasur, cuma gerakannya itu kayak gerakan robot rekan Dao, kaku. Terus dia ngeliatin orang tuanya sambil senyum. Sebuah senyuman yang benar-benar mengerikan. Dia bilang, Mereka sudah ambil apa yang mereka mau. di situ Pak Haris sudah nggak tahan lagi rekan Dao. Di situ dia langsung manggil Ustadz Denny. Anyway, di sebelahnya rumah mereka ini rekan Dao, ada seorang Ustadz namanya Ustadz Denny. Dia ini terkenal bisa ngobatin hal-hal kayak gini. Jadi dipanggillah Ustadz itu sama Pak Haris kan. Nggak berselang lama kemudian datanglah nih si Ustadz Denny sambil bawa Al-Quran dan air yang udah didoain. Nah, waktu Ustadz ini baru masuk ke kamar, si Abdul ini teriak-teriak rekan Dao. Wah, Dia teriak-teriak sambil berontak-berontak. pergi kalian gak berhak ada di sini. Pergi kalian. Ngeliat itu rekan Dao, Ustadz Denny langsung mulailah nih kan dia baca-baca doa. Dia baca Quran sambil nyipratin air yang didoain itu ke arah Abdul. Pas air itu ngenain si Abdul rekan Dao, Abdul makin brutal berontak-berontak di atas kasur rekan Dao. Matanya melotot dan badannya kejang-kejang. Tapi Ustadz Denny nggak peduli rekan Dao. Dia terus tuh nyipratin air yang udah didoain sambil bilang, keluar kamu, pergi dari tubuh ini. Suara Abdul berubah lagi di sini. Kali ini lebih seram lagi, lebih berat dan tegas. Dia bilang, Kalian tidak akan bisa usir saya. Dia sudah jadi milik kami. tapi Ustadz Denny nggak mau nyerah rekan Dao. Dia terus baca doa makin kencang tuh. Sementara si Abdul makin brutal. Badannya mulai kejang-kejang, matanya muter-muter tuh kayak mau copot, dan mulutnya terus komat kamit pakai bahasa yang aneh. Tak berselang lama ke Madiun, Abdul mendadak diam dan badannya langsung jatuh lemas di kasur. Napasnya ngos-ngosan dan matanya pelan-pelan merem. Ustadz Denny langsung narik nafas lega. Karena kayaknya keadaan sudah tenang nih dan setan tadi udah keluar dari badannya Abdul. Pak Haris sama Bu Ani langsung duduk nih di samping Abdul, ngelihatin anak mereka yang entahlah udah tidur atau gimana. Pak Haris nggak lupa bilang terima kasih sama Ustadz Denny rekan Dao. Makasih Pak Ustadz, makasih banyak. Tak lama Ustadz itu bilang, ini belum selesai Pak. Saya rasa ada sesuatu yang masih menempel di anak ini. Sebaiknya terus didoakan dan jangan lupa jaga sholat dan zikirnya. Mungkin ada sesuatu yang dia bawa dari gunung itu. Ngedengar itu ya, Pak Haris sama Bu Ani puyeng rekan Dao. Mereka bingung, maksudnya apa? Besok harinya si Abdul bangun tuh kayak biasa dan dia langsung diceritain tuh sama bapak ibunya kan soal apa yang sudah terjadi. Ngedengar cerita dari bapak sama ibunya, Abdul jadi sadar rekan Dao. Kenapa bangun-bangun badannya tiba-tiba capek? Dan pikiran dia langsung keinget lagi tuh, yang dimana dia ketemu sama rombongan bocah-bocah itu. Dia coba ingat-ingat lagi tuh, semuanya apa yang udah terjadi di gunung itu. Dan satu hal yang tiba-tiba bikin Abdul nggak tenang. Kok perjalanan pulang kemarin cepet banget ya? Dia baru inget rekan Dao. Biasanya kalau dari Kawah Ratu ke pos pendakian awal itu makan waktu 3-4 jam. Nah kemarin itu cuma makan waktu 2 jam. Mereka jalan jam 4 sore sampai pintu pendakian itu sekitar maghrib. Berarti kan hampir-hampir jam 6 kan rekan Dao. Dan jalur yang dilewatin juga aneh. Nggak biasanya datar terus itu jalur. Abdul mikir, apa jangan-jangan bocah-bocah itu adalah para penunggu gunung itu yang emang tugas mereka nganterin pendaki turun? Tapi kadang mungkin bocah-bocah itu justru malah nyesatin orang. Terus siapa yang semalam itu udah merasuki badannya si Abdul? Ada satu sosok yang kayaknya itu prajurit, dan ada satu lagi sosok yang kayaknya ini jenderal karena lebih tegas. Terus apa maksudnya dengan dia sudah ambil apa yang mereka mau? Dan pertanyaan terakhir yang lebih penting adalah, ini semua tuh udah selesai? Atau justru malah ada kejadian lain lagi yang bakal terjadi di masa depan ke Abdul? Oke rekan Dao, itulah cerita yang dialami Abdul sewaktu main ke Kawah Ratu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan sama si Abdul nih di atas gunung itu? Masak iya karena dia ngambil air belerang, tapi kan dia nggak jadi ngambil karena nggak punya wadah kan? Terus siapa yang merasuki Abdul malam itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini rekan Dao. Jangan lupa komen untuk saran cerita selanjutnya. Gua saranin agar kalian subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita seputar dunia persetanan dari channel Mimpi Horor.